Cerita ini terinspirasi dari kisah yang sering beredar di kalangan mahasiswa yang pernah tinggal di asrama tua. Bangunan lama yang sudah berdiri puluhan tahun sering menyimpan cerita yang tidak semua orang berani mengungkapkannya. Sebagian orang menganggapnya hanya mitos kampus, tetapi ada juga yang mengaku pernah mengalami sendiri kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Kisah ini menceritakan pengalaman seorang mahasiswa baru yang harus tinggal di sebuah asrama lama yang hampir ditinggalkan penghuninya. Awalnya ia mengira tempat itu hanya bangunan tua biasa, sampai suatu malam ia mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu lain yang tinggal bersamanya di sana. Garis akhir jam 3. Asrama yang hampir kosong. Raka adalah mahasiswa baru yang baru saja diterima di sebuah universitas di kota kecil. Karena rumahnya sangat jauh dari kampus, ia memutuskan untuk tinggal di asrama mahasiswa milik kampus. Saat pertama kali datang, ia langsung merasa sedikit aneh melihat bangunan asrama itu. Dari luar bangunannya terlihat sangat tua, cat dindingnya mengelupas di beberapa bagian, dan jendela-jendela kayunya tampak kusam seperti sudah lama tidak diperbaiki. Suasana di sekitar asrama juga terasa sepi, bahkan di siang hari. Di depan gerbang asrama, seorang penjaga tua sedang duduk di kursi kayu kecil. Namanya Pak Darto. Ketika melihat Raka datang membawa koper, ia menurunkan korannya lalu berdiri perlahan. "Mahasiswa baru ya?" tanyanya dengan suara pelan. Raka mengangguk sambil memperkenalkan diri. Pak Darto kemudian membuka buku besar yang ada di mejanya dan mulai mencatat nama Raka dengan tulisan tangan yang terlihat sudah terbiasa melakukan hal itu bertahun-tahun. Setelah selesai, ia membuka laci meja dan mengambil sebuah kunci kecil yang sudah agak berkarat. "Kamar kamu di lantai 2 nomor 213, katanya sambil menyerahkan kunci tersebut. Raka menerima kunci itu dan mengucapkan terima kasih. Ia sempat melihat ke arah bangunan asrama yang menjulang 2 lantai dengan cat kusam dan lorong panjang yang terlihat gelap dari kejauhan. Sebelum Raka masuk, Pak Darto kembali berbicara. "Sekarang yang tinggal di sini tidak banyak," katanya. "Banyak mahasiswa lebih pilih kos di luar." Raka hanya tersenyum mendengar itu. Baginya justru lebih nyaman tinggal di tempat yang tidak terlalu ramai. Ia memang lebih suka suasana tenang untuk belajar. Namun sebelum Raka menaiki tangga, Pak Darto menambahkan satu kalimat yang membuatnya sedikit bingung. "Kalau malam jangan sering keluar kamar." Raka menoleh kembali. "Kenapa, Pak?" tanyanya. Penjaga tua itu hanya tersenyum tipis tanpa menjelaskan terlalu banyak. "Bangunan lama biasanya suka ada suara aneh. Kadang mahasiswa baru suka kaget." Raka hanya mengangguk dan menganggap itu sebagai candaan biasa. Ia lalu masuk ke dalam gedung asrama dan menaiki tangga kayu menuju lantai 2. Tangga itu mengeluarkan bunyi berderit setiap kali diinjak, seolah sudah sangat tua. Lorong lantai 2 cukup panjang dan hanya diterangi beberapa lampu kuning redup yang menggantung di langit-langit. Di kanan kiri lorong terdapat banyak pintu kamar, tetapi sebagian terlihat seperti sudah lama tidak dihuni. Debu tipis menempel di beberapa gagang pintu dan ada nomor kamar yang catnya sudah pudar. Kamar 213 berada hampir di ujung lorong. Raka berjalan perlahan sambil menyeret koper kecilnya hingga akhirnya berhenti di depan pintu kamar tersebut. Ia memasukkan kunci ke lubang kunci dan membuka pintunya. Saat pintu terbuka, bau lembab langsung keluar dari dalam kamar. Ruangannya sederhana. Hanya ada tempat tidur besi dengan kasur tipis, sebuah meja belajar kecil, lemari kayu tua, dan satu jendela yang menghadap ke halaman belakang asrama. Dari jendela itu terlihat beberapa pohon besar yang membuat halaman terlihat gelap meskipun hari masih sore. Raka meletakkan kopernya di lantai lalu mulai menata barang-barangnya. Ia membersihkan sedikit debu di meja, membuka jendela agar udara masuk, lalu merapikan tempat tidurnya. Meski terlihat tua, kamar itu masih cukup nyaman untuk ditinggali. Menjelang malam, suasana asrama menjadi semakin sepi. Tidak terdengar suara mahasiswa lain. Bahkan lorong di luar kamar terasa sangat sunyi. Sekitar pukul 10 malam, Raka memutuskan untuk tidur. Karena besok pagi ia harus datang ke kampus untuk mengikuti kegiatan orientasi. Ia mematikan lampu kamar dan berbaring di tempat tidur. Beberapa menit setelah memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lorong. Suara itu pelan sekali, seperti seseorang berjalan perlahan di lantai kayu. Awalnya Raka tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia mengira mungkin ada mahasiswa lain yang lewat di lorong. Namun suara langkah itu terdengar aneh, seolah orang yang berjalan sedang menyeret kakinya. Langkah itu semakin dekat. Raka membuka mata dan menatap ke arah pintu kamarnya. Suara itu terus berjalan sampai akhirnya berhenti tepat di depan kamar 213.
Beberapa detik kemudian terdengar suara ketukan yang sangat pelan di pintunya. Raka bangun dari tempat tidur dan mendekati pintu. "Siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu sedikit dan melihat ke arah lorong. Lorong itu kosong. Lampu kuning redup menerangi deretan pintu kamar yang tertutup rapat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Raka bahkan sempat keluar sebentar untuk melihat ke kanan dan kiri lorong, tetapi tetap tidak menemukan siapapun. Ia akhirnya kembali ke kamar dan menutup pintu. "Mungkin salah kamar," gumamnya. Raka kembali ke tempat tidur dan mencoba tidur lagi. Namun sekitar tengah malam, suara itu kembali terdengar. Langkah kaki yang sama, pelan dan menyeret di lantai lorong. Raka langsung membuka mata. Kali ini ia tidak bangun dari tempat tidur. Ia hanya menatap pintu kamarnya dengan perasaan tidak nyaman. Langkah itu kembali berhenti tepat di depan kamar ke-213, lalu terdengar suara ketukan yang sama seperti sebelumnya. Raka menahan napas. Ia tidak berani membuka pintu. Beberapa detik kemudian terdengar suara lain dari balik pintu kamarnya. Sebuah bisikan yang sangat pelan, seperti seseorang berdiri tepat di depan pintu. Namun yang membuat tubuh Raka langsung merinding adalah suara itu terdengar seperti suara anak kecil. Bisikan itu sangat pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar. "Buka pintunya." Lorong tengah malam. Raka masih duduk kaku di tempat tidurnya setelah mendengar bisikan dari balik pintu kamar. Suara itu jelas sekali seperti suara anak kecil yang berbicara sangat dekat dengan pintunya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin itu hanya mahasiswa lain yang sedang bercanda. Tetapi semakin ia memikirkannya, semakin terasa aneh. Di asrama ini hampir tidak ada penghuni, dan suara tadi jelas bukan suara orang dewasa. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Tidak ada lagi suara langkah kaki ataupun ketukan di pintu. Raka akhirnya turun dari tempat tidur dan berjalan perlahan mendekati pintu kamar sambil menahan napas. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu, tetapi ia masih ragu untuk membukanya. Setelah menunggu beberapa detik, ia memberanikan diri membuka pintu sedikit. Lorong di luar masih sama seperti sebelumnya. Lampu kuning redup menggantung di langit-langit dan menerangi lantai kayu yang terlihat kusam. Deretan pintu kamar berjajar di kanan kiri lorong dan semuanya tertutup rapat. Tidak ada suara apapun. Raka membuka pintu lebih lebar, lalu melangkah keluar. Ia melihat ke kanan dan kiri lorong untuk memastikan tidak ada siapapun. Udara di lorong terasa lebih dingin dibandingkan di dalam kamar. Ia bahkan bisa mendengar suara angin yang masuk dari jendela di ujung lorong. Paling cuma halusinasi, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun saat ia hendak kembali ke kamar, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dari arah ujung lorong. Krik suara itu membuat Raka langsung menoleh. Di ujung lorong, ada satu pintu kamar yang sedikit terbuka. Padahal sebelumnya ia yakin semua pintu tertutup. Pintu itu bergerak sangat pelan, seperti baru saja didorong dari dalam. Raka berdiri diam beberapa detik sambil mencoba melihat lebih jelas. Cahaya lampu di ujung lorong sangat redup sehingga bagian dalam kamar hampir tidak terlihat. "Halo?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takutnya. Ia berjalan perlahan menuju pintu yang terbuka itu. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit pelan. Semakin dekat ke ujung lorong, udara terasa semakin dingin. Ketika Raka sampai di depan pintu kamar itu, ia melihat nomor kamar di atas pintu yang sudah hampir pudar karena catnya mengelupas. Pintu kamar terbuka sedikit, cukup untuk melihat ke dalam ruangan yang gelap. Raka mendorong pintu itu perlahan. Ruangan di dalam terlihat sangat gelap. Tidak ada lampu yang menyala, hanya cahaya samar dari lorong yang masuk melalui pintu. "Permisi, ada orang," kata Raka sekali lagi. Tetap tidak ada jawaban. Ia melangkah sedikit ke dalam kamar. Bau lembab langsung terasa lebih kuat dibandingkan kamar miliknya. Dinding kamar tampak lebih kotor dan beberapa bagian plafon bahkan terlihat retak. Saat Raka hendak keluar lagi, tiba-tiba terdengar suara sesuatu jatuh dari belakangnya. "Duh!" Raka langsung menoleh cepat. Di sudut kamar, ada sebuah bola kecil yang menggelinding pelan di lantai menuju kakinya. Bola itu terus bergerak sampai akhirnya berhenti tepat di depan sepatu Raka. Ia menatap benda itu dengan bingung. Itu terlihat seperti bola plastik kecil milik anak-anak. Padahal jelas ini adalah asrama mahasiswa. Perasaan tidak enak mulai muncul di dalam hatinya. Saat ia masih menatap bola itu, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari arah belakangnya. Raka langsung menoleh cepat ke arah pintu kamar. Lorong di luar terlihat kosong. Tidak ada siapapun di sana. Namun suara itu terasa sangat dekat, bahkan seperti berasal dari dalam kamar itu sendiri. Perlahan Raka menoleh
kembali ke arah sudut ruangan yang gelap. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung merinding. Di sudut kamar yang gelap, tepat di dekat lemari tua yang pintunya setengah terbuka, ada bayangan kecil berdiri diam, bentuknya seperti anak kecil. Raka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena ruangan terlalu gelap, tetapi ia bisa melihat rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Anak itu berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Beberapa detik kemudian kepalanya perlahan terangkat, seolah sedang menatap langsung ke arah Raka. Lalu suara yang sama seperti tadi kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Bukan kamar kamu, rahasia asrama lama. Raka berdiri kaku di depan pintu kamar itu. Bayangan anak kecil di sudut ruangan masih berdiri tanpa bergerak. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya, membuat Raka tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa wajah makhluk itu. Namun, ia bisa merasakan sesuatu yang sangat aneh dari kehadirannya. Udara di kamar itu terasa semakin dingin dan sunyi. Raka bahkan bisa mendengar napasnya sendiri yang mulai tidak teratur. Anak kecil itu masih berdiri di tempat yang sama, lalu perlahan mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi. Sekilas Raka bisa melihat wajah pucat dengan mata yang tampak gelap seperti lubang kosong. Tanpa berpikir panjang lagi, Raka langsung mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan berlari keluar kamar. Ia berlari menyusuri lorong menuju kamarnya sendiri. Lantai kayu di lorong berbunyi keras setiap kali ia melangkah. Tangannya gemetar saat membuka pintu kamar 213. Lalu ia segera masuk dan menutup pintu dengan cepat. Raka langsung mengunci pintu dan menyandarkan tubuhnya di belakangnya sambil mencoba mengatur napas. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Ia yakin apa yang dilihatnya barusan bukan halusinasi. Ada sesuatu di asrama ini, sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Malam itu, Raka hampir tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan bayangan anak kecil yang dilihatnya di kamar ujung lorong. Menjelang pagi, rasa lelah akhirnya membuatnya tertidur sebentar. Ketika bangun, sinar matahari sudah masuk melalui jendela kamar. Suasana kamar terasa normal kembali, seolah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Namun Raka tahu apa yang ia lihat itu nyata. Pagi itu, sebelum berangkat ke kampus, Raka turun ke bawah dan menemui Pak Darto yang sedang menyapu halaman depan asrama. Penjaga tua itu menoleh ketika melihat Raka datang dengan wajah pucat. "Kamu kelihatan tidak tidur semalaman," kata Pak Darto. Raka ragu beberapa detik, tetapi akhirnya ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya semalam. Tentang langkah kaki di lorong, bisikan di depan pintu, sampai bayangan anak kecil di kamar ujung lorong. Pak Darto berhenti menyapu. Wajahnya yang tadi terlihat tenang, tiba-tiba berubah serius. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menarik napas panjang. "Kamar ujung lorong itu sudah lama kosong," katanya pelan. "Dulu pernah ada kejadian di sana." Raka langsung menatapnya dengan penasaran. Pak Darto kemudian menceritakan sesuatu yang selama ini jarang dibicarakan oleh orang kampus. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum asrama itu direnovasi sebagian, pernah tinggal seorang mahasiswa yang membawa adik perempuannya karena tidak punya keluarga lain. Anak kecil itu sering bermain di lorong asrama sambil membawa bola plastik kecil. Suatu malam, anak itu ditemukan meninggal di kamar ujung lorong. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Ada yang bilang ia jatuh sakit tiba-tiba. Ada juga yang mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengan kamar itu. Setelah kejadian itu, mahasiswa yang tinggal di kamar tersebut pindah, dan kamar itu akhirnya ditutup. Namun sejak saat itu, beberapa penghuni asrama sering mengaku mendengar suara bola menggelinding di lorong pada malam hari. Ada juga yang mengatakan pernah mendengar suara anak kecil mengetuk pintu kamar mereka. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri mendengar cerita itu. Ia teringat bola kecil yang menggelinding ke arah kakinya semalam. "Kenapa kamar itu tidak ditutup saja?" tanya Raka. Pak Darto menggeleng pelan. "Sudah pernah dicoba, tapi entah bagaimana pintunya sering terbuka sendiri." Raka terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Hari itu, ia pergi ke kampus dengan pikiran yang masih dipenuhi kejadian semalam. Namun ketika malam kembali datang, rasa takut mulai muncul lagi. Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja selama ia tetap berada di dalam kamar. Ia menutup pintu ropet-ropet dan mengunci dari dalam. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika suara yang sama kembali terdengar di lorong. Langkah kaki itu berjalan pelan di lantai kayu, sama seperti malam sebelumnya. Raka langsung duduk di tempat tidur dengan jantung berdebar kencang. Langkah itu semakin dekat sampai akhirnya berhenti tepat di depan kamar ke-213. Beberapa detik kemudian terdengar suara ketukan pelan di pintu. Raka menahan napas. Ia tidak bergerak sedikit pun. Lalu suara bisikan yang sama kembali terdengar dari balik pintu. Suara anak kecil itu terdengar pelan, namun jelas sekali. "Aku sudah bilang itu bukan kamar kamu.
Raka memejamkan mata dengan tubuh gemetar. Ia tidak berani membuka pintu. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Gagang pintu kamarnya tiba-tiba bergerak sendiri. Perlahan seperti ada seseorang yang mencoba membukanya dari luar. Raka hanya bisa menatap pintu itu dengan rasa takut yang luar biasa. Dan dari balik pintu, suara tawa kecil itu kembali terdengar sementara di lantai kamar Raka. Sebuah bola plastik kecil tiba-tiba menggelinding pelan ke arah tempat tidurnya. Tamat. Jika kamu berhasil bertahan sampai akhir cerita ini, berarti kamu sudah merasakan sendiri bagaimana mencekamnya tinggal di tempat yang menyimpan misteri masa lalu. Kadang sebuah bangunan tua bukan hanya menyimpan kenangan, tetapi juga sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Siapa tahu mungkin saja di tempat yang terlihat kosong, sebenarnya ada yang diam-diam memperhatikan kita. Jadi, kalau kamu pernah mengalami kejadian aneh seperti ini, coba tulis pengalaman kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horror story Mahasiswa Tinggal di Asrama Lama sampai tamat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan lainnya yang akan kami upload setiap minggu di channel ini. Sampai jumpa di cerita tengah malam berikutnya, dan ingat, jangan terlalu sering membuka pintu saat ada yang mengetuk di tengah malam.